Kembali bersama kami masih dalam Kaltim Menyapa, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita adalah terkait dengan kiprah pengusaha dalam mendukung pembangunan IKN. Tadi di awal saya sudah berkenalan dengan Bang Yaser dan Bang Iwan mengenai organisasi yang dipegangnya saat ini. Nah, ini kita akan membahas soal pembangunan IKN. Kebetulan beliau ini adalah mungkin yang juga nantinya akan terlibat begitu ya dengan pembangunan ibu kota negara di Kaltim begitu ya Bang ya. Nah, kalau kita lihat Bang, dengan adanya pembangunan IKN di Kaltim ini, kira-kira bagaimana peluang yang ada di pembangunan IKN ini kalau dari pandangan Bang Yaser selaku Ketua Kadin? Silakan Bang. Terima kasih itu Mbak Fulfat. Jadi kalau bicara masalah peluang, terhadap pembangunan IKN ini usaha besar. Karena kan kita dengarkan hari ini Pak Jokowi kan sempat sampaikan waktu itu kan anggarannya sekitar 500 yang dalam merupakan anggaran yang fantastis. Apalagi berkembang dia ketua anggaran bisa jadi teknologi. Tapi kata awalnya sekitar berapa puluh T. Kalau kita lihat sekarang ya progres yang ada sekarang. Karena melihat dengan komitmennya daripada Pak Jokowi terkait untuk sosialisasi pembangunan IKN ini sungguh sangat serius, bukan main-main. Dengan beberapa kali Pak Presiden hadir itu juga kalau kita bicara menyampaikan pesan bahwa saja pemerintah ada di lembaga karya dan investasi silakan masuk. Siapapun itu. Situ kalau terkait masalah peluang usaha lokal di sini, sungguh sangat terbuka peluang. Yang dari kami melihat, ini kan sementara yang jalankan dari segi PUPR, 20% akan dibangun daripada Kementerian PUPR, 80% daripada otoritas. Itu pun anggarannya, contoh misalnya kayak Balikpapan sekian. Bapak Presiden kita, pemerintah kita zaman sekarang, semenjak berdirinya Bumi Tamit di Purwokerto, dari sebelum-sebelumnya sekarang alhamdulillah kemudian diketapkan dari IKN. Contoh misalnya menghubungkan dua wilayah yang tadinya kita ke Penajam info lewat kilometer 38 itu bisa 10-12 jam Mbak, dengan jalan yang sempit, jelek dan lain sebagainya. Dengan adanya IKN mendapat berkah baik Balikpapan maupun Penajam, jalan bagus untuk menutupi IKN ya. Yang kedua sekarang lagi proyeknya itu mendekat Pulau Lala, kan hampir sekitar via Balikpapan aja 7,9 T. Sekarang progres insya Allah 2024 selesai semua. Berarti kalau dilihat memang banyak sekali peluang Pak ya, dari yang paling, maksudnya usaha yang paling kecil pun itu akan ada peluang untuk masuk dengan adanya pembangunan IKN ini. Begitu ya Pak Bang Yaser ya. Karena posisinya ini kan yang akan datang kan Hambaswin. Bapak yang akan tinggal di sana kan hampir sekitar 900.000 orang itu semua total ya, dari semua PNS yang ada di mungkin ya ada di sama warganya ada di Jakarta pindah ke ke IKN. Nah untuk sebelum mereka pindah pasti kan mereka akan stay di Balikpapan dan mereka akan sering visit site kemari. Jadi dengan bertambahnya manusia itu dari makanan, dari telan, dari akomodasi, transportasi, itu akan menambah benefit daripada kota Balikpapan. Oke, baik Bang Yaser. Kita coba ke Bang Iwan dulu ya. Bang Iwan, kira-kira kalau dari Bang Iwan sebagai Ketua HIPMI dan mungkin anggotanya melihat bagaimana nih peluang dengan adanya IKN nih, khususnya kan mungkin lebih menaungi anak-anak muda nih ya, seperti yang disampaikan bahwa maksimal usia bergabung di HIPMI adalah 40 tahun, begitu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Yaser, Ketua Kadin, saya kira itu juga yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha muda yang ada di HIPMI. Hari ini impact dari pembangunan IKN sangat luar biasa. Acara-acara besar yang dilakukan oleh teman-teman, misalkan kemarin ada Muktamar Pemuda Muhammadiyah, itu acara besar. Kemudian pelantikan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian ada kegiatan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Yasir, pembangunan ini kan tidak
setahun atau 5 tahun, tapi sampai 15 atau bahkan bisa jadi 20 tahun dengan anggaran alokasi APBN yang kurang lebih 500 triliun. Belum lagi pada sektor swasta antara pemerintah dengan pihak swasta, apa istilahnya KPBU atau seperti apa gitu ya. Artinya dari APBN saja sudah segede itu, belum lagi dari investasi swasta yang biasanya kan jauh lebih berlipat daripada yang diinvestasikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini menjadi satu keberkahan tentu buat pengusaha-pengusaha yang ada di HIPMI. Namun sekali lagi teman-teman di pengusaha HIPMI yang bergabung di HIPMI ini betul-betul harus memprepare persiapan-persiapan dalam rangka menangkap peluang itu, karena tidak sedikit juga teman-teman yang harus mempersiapkan nafasnya ya, ibaratnya nafas panjangnya. Kadang yang jadi keluhan, wah ini pembayarannya memang butuh durasi yang cukup panjang, sehingga teman-teman harus juga bisa mengatur tempo atau bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki power yang lebih kuat begitu, sehingga tidak kemudian teman-teman nanti ketika usahanya sudah bertumbuh dan berkembang tidak mampu mengikuti akselerasi dari pembangunan IKN. Sayang kan, ini momentum yang sangat luar biasa, artinya dari sisi kemampuan kekuatan finansial, kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya, teman-teman juga harus betul-betul memprepare itu juga. Kita hari ini bisa jadi hanya menjadi bagian daripada subkonnya gitu, karena bisa jadi karena teman-teman terkendala dengan regulasi harus sertifikasi A, sertifikasi B. Nah, oleh karena itu mumpung pembangunan ini masih awal-awal gitu ya, ini akan butuh durasi yang cukup panjang, butuh nafas yang cukup panjang ya. Tidak salah kemudian buat teman-teman mempersiapkan segala kelengkapan administrasi, kemudian kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder yang terkait, sehingga ketika nanti akselerasi semakin cepat, kita sebagai pengusaha muda juga merasakan dampak sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat pula seperti itu. Oke, baik Bang Iwan. Jadi memang perlu kerjasama begitu ya, tidak hanya berdiri sendiri yang ada di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, khususnya Balikpapan ini memang harus menggandeng stakeholder begitu ya, Bang Iwan ya. Mungkin kita coba ke Bang Yaser deh nih. Bang, tadi sudah disampaikan ya bahwa banyak sekali peluang-peluang mulai dari transportasi, mulai dari travel dan lain-lain begitu Bang Yaser sampaikan tadi. Kira-kira apa langkah yang sudah dilakukan khususnya dari Kadin sendiri setelah mengetahui bahwa ada banyak peluang maupun bisnis nih dengan adanya pembangunan di IKN begitu Bang? Jadi Mbak Utfa, saya menyampaikan upaya apa sih yang sudah telah kami lakukan. Kami sih alhamdulillah beberapa kali sudah bertemu dengan tim daripada otoritas. Maksud saya ketemu langsung kepala otorita kemarin juga minggu lalu di Penajam juga hadir bersama dengan Direktur Investasi dan Direktur Pembiayaan Masyarakat juga daripada otorita IKN. Pada prinsipnya mereka sangat berkah. Lalu kami juga menyampaikan bahwasannya kami ada selaku usaha lokal ingin berserta berperan aktif di dalam memberikan kontribusi yang positif lah untuk kesuksesan pembangunan IKN. Itu yang kami ingin sampaikan kemarin di Ibu Direktur, sekaligus juga Pak Direktur yang teknis berikutnya pada IKN. Dalam bila so far sih mereka sangat welcome terhadap Bapak, dan memang Pak Presiden juga sampaikan juga perlunya ada kolaborasi sinergitas antara pemerintah dengan para pelaku usaha dan orang lokal, pekerja lokal dan pengusaha lokal. Dan memang kita sampaikan juga kalau kami yang bangun, maka kami yang jaga, maka kami yang menilai. Artinya siapapun yang tidak senang dengan keberadaan IKN, maka kami ada terdepan kan untuk bisa membela IKN. Maka adalah konkretnya apa? Maka mereka meminta beberapa perusahaan daripada Kadin. Betul kami kan anggota kami kan 400 lebih ya. Jadi kami menyampaikan perusahaan tersebut dan spesifikasi perusahaan tersebut, lalu bergerak di bidang apa, sehingga apa yang matching yang cocok dengan pembangunan IKN, maka kami bisa terus serta di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
teman-teman juga sebagian juga sudah ada eksisek di sana. Misalnya kalau teman-teman yang punya alat berat, kan biasanya kan sekarang ini IKN lagi punya fund health and theory, pemadatan ini, data kita sampai 2024. Tentu tidak sebagian teman-teman, ya termasuk kita juga kan, dalam menyiapkan dan memprovide raw material dan memberikan raw material kepada IKI juga masih jalan terus. Cuma memang masalah kami kan kalau raw material sekarang masalah pontonnya aja. Karena agak pontonnya lebih baik ke batu bara, Pak. Gitu, bara ada tiga, ternyata dibandingkan batu bara. Tapi apapun itu, prinsipnya otorita IKN cukup baik dan cukup sangat patuh terhadap warga teknikal, orang lokal dan nasional, khususnya di Kalimantan. Terima kasih. Bang Yeser, mungkin pada intinya jadi tetap mengedepankan untuk pengusaha-pengusaha lokal ya, mungkin yang ada di wilayah Kalimantan. Mungkin diusahakan kalau misalnya memang nanti berjalan, mungkin ini sudah berjalan juga ya Bang ya, mungkin baru berjalan begitu ya. Tapi harapannya memang akan bisa nih pengusaha-pengusaha lokal mungkin dari UMKM itu bisa terjun langsung dalam pembangunan IKN seperti itu Bang Yeser ya. Sudah terjun juga sih. Oh, sudah terjun ya. Oke deh kalau gitu mungkin ditahan dulu Bang Yeser ya. Bang Iwan ditahan dulu, mungkin kita akan masih kembali di Kaltim Menyapa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.